Buka di jam 6 pagi dan tutup di jam 10 malam. Ngapain aja tuh di warung? Yuklah biar kalian gak kepo, ikuti kegiatanku hari ini di warung. Ngapain aja? Ayo mama online lah, ngapain kalian lagi santai nongkrong jalan-jalan? Udah pada siapan? Pada main HP? Enak lah kalian. Aku Kang Warung udah siang kayak gini pun masih kecret. Jumpa lagi sama aku Kang Warung yang gak rajin-rajin kali, tapi yang gak males-males kali. Walaupun keseringan magernya. Ini udah jam 11 siang tapi belum siap juga. Wow. Harap maklum aja lah kalian ya kan, namanya Kang Warung nih jadwalnya padet dari pagi sampai siang. Walaupun tahap aja yang dikerjain nggak jelas juga. Ini ceritanya aku baru selesai jemput Mbak pulang sekolah, habis itu lanjut belanja, belum sempet lagi kususun belanjaanku ini. Tiba-tiba ada sales aja masuk nawari sendal. Bukan sendal deng, tapi orang sini ngomongnya selop, woi. Udah berbulan-bulan rasaku ya kan nggak masuk-masuk dia kemari. Dalah baru selesai aja belanja, dompet juga udah kembang kempis, uangnya tinggal sisa-sisa perjuangan. Masuk pula dia datang ke warung awak ya kan. Mau nggak diambil, kasihan juga, udah jauh-jauh dia datang kemari, kecelik pula ya kan, kecewa nanti dia. Apalagi stok selop di warungku tuh udah pada kosong, udah berbulan-bulan juga dia nggak masuk, nggak mungkin juga lah nggak aku ambil kan. Udah banyak juga yang tanya-tanya loh, nggak ada selop bu, selopku udah rusak pula, selopku putus pula, selopku hilang pula bu, kayak mana itu bu? Ya udahlah, dengan senang hatiku terima itu tadi ya kan. Aku belanja selop sama perintilan-perintilannya tadi habisnya 400.000 lebih. Lah di dompet uangnya tinggal sisa-sisa perjuangan, sisanya tinggal 300 lebih. Woi, kurangnya aku cari dari mana? Ya mau nggak mau aku korek-korek lagi lah duit sisa-sisanya tadi, ada nggak ya, cukup nggak ya nutupinya yang kurang 100.000 itu. Terlupa aku rupanya kemarin sempet ngitungi uang receh, keselip dekat gula-gula, udah ku iketi dalam plastik. Ku tambahkan lagi uang sisa belanja yang ada di toples dan ternyata cukup. Inilah yang aku maksud, harus ada simpenan kalau kita di warung ini. Kalau ada modal tuh jangan brek dihabiskan gitu aja sekali belanja. Ya takutnya kejadian kayak aku hari ini nih. Ada pengeluaran mendadak yang tak terbaca sebelumnya. Lah piye kalau nggak punya dana darurat? Kan nggak mungkin nggak diambil juga, soalnya nih barangnya lagi banyak dicari sama konsumen ataupun pembeli kita di warung. Meskipun kalau udah kayak gini nih habis-habisan, saldonya pun kalau apa tersisa tinggal 0 rupiah. Sedihnya. Tapi nggak apa-apa. Aku sebagai Kang Warung nggak pegang duit nggak apa-apa. Yang penting jualanku itu isiannya penuh, apa-apa yang dicari itu orang ada. Nggak tahu kenapa rasanya plong aja gitu. Meskipun harus mulai dari nol lagi. Tapi ya nggak apa-apa, nanti malam kan panen lagi. Belum percaya aja sampai sekarang ternyata aku sedikit-sedikit bisa nambah jualanku. Yang dulu jualannya masih di dalam rumah dan nggak punya warung. Berawal dari modal 2 juta cuman bisa jual beras, gula dan minyak. Belum ada yang beli apalagi pelanggan. Kalau ada sisa gaji berlebih nggak pernah mikiri senang-senang, nggak pernah mikiri jalan-jalan, nggak pernah mikiri kepingin makan ini makan itu. Stop dulu. Semua keinginan di cancel dulu, cuman bela-belai biar bisa buka warung sederhana kayak gini. Dan alhamdulillahnya warung ini sendiri berdiri berkat tekadku dan suami. Walaupun masih sederhana dan kecil, tapi alhamdulillahnya ini nggak nyewa. Paham sendirilah kalian ya kan, biaya sewa ruko sekarang per bulan ataupun per tahun itu berapa. Kalau dipikir-pikir jualan di kampung kayak gini untungnya tak seberapa, mau bayar sewa lagi nggak sanggup lah rasaku. Belum lagi nanti bayar listrik, bayar air, nggak terjangkau lah rasaku. Meskipun jualanku tuh masuk ke dalam gang lagi, tapi ini udah punya sendiri ya. Nggak lah pening-pening mikiri biaya sewa lagi kan. Dulu baru mulai bangun juga nggak sebesar ini, baru sepeta aja, tapi kalau punya uang apalagi lebihnya lumayan, ya udahlah aku sisip-sisipi, aku simpen buat tambah-tambahin ngebesari warung ini. Ya walaupun nggak sebesar yang kalian ekspektasikan, tapi setidaknya kalau kepingin jajan, kepingin healing, kepingin jalan-jalan, kepingin ngajak anak keluar, bisa lah dari sedikit-sedikit hasil warung ini. Nikmatnya kita jadi ibu rumah tangga ini, kalau kepingin beli apa-apa itu nggak mesti nunggui suami gajian dulu. Setidaknya bisa ngurus rumah, bisa ngurus anak, nyambi-nyambi, tapi juga bisa berpenghasilan dari rumah. Nikmat mana lagi yang didustakan kalau udah kayak gini ceritanya. Oke lah kalau kayak gitu, sampai sini dulu videoku, sampai jumpa di next video. Kecret, picu-picu. Bye bye guys.